Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Deka. Waalaikumsalam Bu Yeti. Maaf nih, waktu luang sambil mengajarnya Yeti ganggu sebentar ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, ini tuh ceritanya pengen wawancara Bu Deka nih. Iya, gini Bu Deka, ini ada studi kasus terkait bagaimana kita sebagai pemimpin pembelajaran bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi yang kita hadapi. Ya. Nah, ada kasus yang ingin Yeti perlihatkan. Ya, ini kasusnya Bu Deka. Ada sebuah kasus di mana Pak Budiman yang merupakan guru matematika di sebuah SMP dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan juga disukai banyak murid. Suatu hari saat Pak Budiman sedang mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A, tiba-tiba datang orang tua salah satu murid kelas 8A, yaitu Abdul. Di depan pintu kelas 8, Bapak Anwar, ayah Abdul, mengacungkan parang sambil berteriak dan memanggil-manggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen ikan di tambak. Otomatis Pak Budiman merasa kaget dan juga ketakutan. Demikian juga dengan murid-murid yang lainnya. Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Jika seandainya Bu Deka berada dalam posisi Pak Budiman, kira-kira tindakan atau langkah penanganan apa yang akan Bu Deka lakukan untuk kasus ini? Mangga Bu Deka dipersilahkan. Iya Bu Yeti, serem juga ya ini kalau betul-betul ada Betul kasus. ya. Ya sih ini sepertinya ya latar belakangnya di pesisir ya. Kalau saya sih Bu lebih ke tetap ya setakut apapun gitu ya, yang namanya guru harus siap menghadapi gitu ya, apalagi ketika melihat suasana anak-anak juga ketakutan gitu ya. Walaupun kita takut ya kita harus tetap maju menghampiri si ayah. Tentu saja ketika ada api kita harus bisa menjadi air gitu ya. Jadi jangan sampai ayahnya sudah emosi, kita juga ikut terbawa emosi atau bahkan malah malah marah-marah gitu ya, mengingatkan aturan ini sekolah dan sebagainya, mungkin itu tidak tepat ya Bu ya. Kalau saya lebih cenderung untuk menghampiri gitu ya, istilahnya mah mendengarkan gitu ya, sementara mah gitu ya apa yang diucapkan gitu ya. Mungkin akan marah-marah, saya akan tetap tenang dan berusaha membuat si ayah untuk tenang dulu gitu ya. Nah kalau bisa berhasil tenang, kita akan ajak ayah ke suatu tempat mungkin Bu. Jadi ke suatu tempat diajakin dulu karena memang dalam Islam juga ya, ketika ada seseorang yang sedang marah, ketika dia berdiri maka duduk itu salah satunya. Jadi memang mengajak si ayah untuk duduk gitu setelah tenang, walaupun marah-marah kita cenderung dengarkan saja gitu ya. Dan kita harus berempati mungkin ya Bu, oh iya ya memang ada tambah. Dan kita juga harus pahami dulu kondisinya bahwa memang si ayah mungkin butuh bantuan ya Bu ya, makanya seperti itu gitu ya. Jadi iya betul ayah gitu, nanti ke arah sana gitu ya. Nanti kalau perlu kita beri minum ya setelah semuanya. Biasanya kan kalau orang marah tapi tersalurkan gitu ya, dengan yang marahnya tersalurkan baik lewat verbal juga diantaranya, biasanya akan lebih cenderung tenang. Apalagi lawannya juga bisa tenang gitu ya Bu ya. Nanti setelah itu baru kita jelaskan gitu tentang pentingnya sekolah gitu ya. Mungkin istilahnya menego ya Bu ya. Nego, baik ayah bagaimana sekiranya gitu si Ananda dibiarkan sekolah dulu gitu sebentar gitu ya. Nanti secepatnya Ananda diminta untuk pulang gitu ya, membantu ayah gitu. Mungkin akan lebih baik ya Bu ya kalau ternyata bisa seperti itu gitu. Nah kalau misalnya memang berat juga gitu, si ayah tidak mau menunggu, setidaknya gitu ada lobby lain, walaupun tidak sampai akhir gitu ya anak sekolah gitu, tapi diberi kesempatan dulu gitu untuk sekolah beberapa jam, atau kita mungkin sebagai guru ya apakah lagi ujian dan sebagainya, ada pelajaran penting, dan nanti di lobi setelah itu akan pulang gitu. Mungkin seperti itu Bu Yati ya. Oh iya, kalau baik.
saya gitu berada di posisi guru tersebut gitu. Jadi akan lebih kitanya dulu yang tenang ya, meskipun tadi kita ketakutan karena orang tuanya bawa senjata tajam, tapi kita menenangkan diri dulu dan mencari tempat yang nyaman untuk berbincang mungkin ya. Nah nanti betul. Terus kalau Bu Deka melihat kondisi anak-anak di kelas tadi yang ketakutan itu gimana? Mungkin yang akan Bu Deka lakukan untuk apa ya, healing ke anak-anaknya gitu. Ya, betul Bu. Jadi tadi pas mau menghantarkan si Bapak, sementara ya saya akan sampaikan ke anak-anak tunggu di kelas, mungkin kelas dalam kondisi ditutup. Jika berkesempatan ada rekan guru mungkin dititipkan gitu ya, tapi jika tidak memang kita yang utama harus mengamankan Bapak karena memang membawa senjata tajam ya. Nah, jika memang dengan si ayah tersebut sudah selesai gitu ya, saya akan ke kelas gitu menyampaikannya, menenangkan anak-anak gitu bahwa insya Allah aman gitu ya, tidak akan terjadi apa-apa, bahwa memang kondisi sosial banyak ya yang terkadang begitu menegangkan, menyeramkan gitu, tapi tetap harus tenang gitu, percaya, apalagi di sini ada guru gitu ya, ada orang tua gitu ya. Nah seperti itu mungkin Bu, jadi nanti ditenangkan, bahkan kalau perlu ya disampaikan bahwa memang kondisi-kondisi seperti itu tuh akan terjadi gitu ya Bu ya, konflik dan apa yang harus dilakukan gitu, pertama tenang dan selanjutnya cari solusi gitu, seperti itu ya Bu. Baik, jadi untuk anak-anak dengan usia SMP seperti ini memang harus diberi pemahaman ya bahwa kondisi seperti itu sangat mungkin terjadi dalam lingkungan masyarakat. Nah, untuk ke pribadi Abdulnya sendiri gimana Bu Deka nanti mungkin akan ngajak ngobrolnya? Iya, pasti Abdul malu ya Bu ya, gitu ya. Ayahnya seperti itu gitu, pasti malu lah, ada tekanan secara emosional juga. Nah nanti setelah Abdul, jika memang sebelum pulang berkesempatan dulu ngobrol ya, ditenangkan gitu Abdulnya, Abdul tidak apa-apa gitu. Jadi insya Allah jangan pedulikan mungkin ya komentar-komentar negatif gitu ya. Nah Abdul harus percaya diri gitu bahwa mungkin sebetulnya ayah Abdul tidak salah karena memang itu bagian dari kebutuhan ayah, hanya mungkin kurang paham, jadi dipahamkan ke sana, kurang paham harus seperti apa gitu ya. Nah terus Abdul juga tidak boleh malu punya orang tua seperti itu gitu ya, bagaimanapun itu adalah orang tua Abdul gitu. Dan Abdul misalnya disemangati, dimotivasi harus pintar gitu ya, harus menggapai masa depan gitu ya, upaya masa depan yang lebih baik gitu. Nanti biar Abdul juga insya Allah bisa meluluhkan hati ayah ya, hati orang tua, bisa membantu gitu untuk mengedukasi orang tua dan sebagainya. Mungkin ke sana ya Bu ya, intinya mah biasanya anak-anak seperti itu akan malu, tekanan emosional ya Bu ya, dan biasanya dia akan kalau tidak terima dia akan benci gitu ke orang tuanya, akan sampai ke arah sana. Tapi kita pahamkan itu orang tua, kita tetap harus hormat apapun yang terjadi gitu. Jadi memang didoakan, terus kita bantu bagaimana kalau misalnya bisa lewat akhlak kita gitu ya Bu ya, ke ayahnya gitu, biar ayahnya juga ya anaknya soleh dan sebagainya. Nanti kalau misalnya ke depannya bisa lebih mengedukasi gitu, kalau misalnya Abdul bisa jadi orang yang sukses gitu ya, orang tuanya juga bisa melihat lisannya didengarkan gitu ya oleh orang tua dan terlihat hasil nyatanya, biasanya orang tua akan lebih mendengarkan. Ini seperti itu. Baik, terima kasih Bu Deka. Jadi intinya memang ini ada beberapa yang harus ditenangkan ya oleh kita kalau di posisi sebagai Pak Budiman. Yang pertama tadi orang tua yang mungkin dengan ketidakpahamannya terkait mungkin norma atau aturan yang ada di sekolah, kemudian anak-anak yang tadi sempat ketakutan, dan terutama secara psikis ke Abdulnya sendiri ya yang harus kita berikan penguatan bahwa memang tidak boleh muncul rasa benci atau mungkin jadi malu yang bikin dia jadi minder gitu ya. Iya betul Bu, betul. Baik. Alhamdulillah nih, terima kasih Bu Deka ya, ini bincang-bincangnya di sela jam mengajar kita. Jadi banyak ilmu nih didapatkan juga dari apa yang Bu Deka sampaikan. Hatur nuhun pisan ya Bu Deka ya atas waktunya. Bu Yati. Ya kalau gitu Yati izin pamit ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.